Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, pelajaran Pak Ion. Di sini Pak Ion akan menjelaskan tentang kalimat thayyibah. Tapi sebelum kita masuk dalam materi, lebih baik kita memulai pembelajaran ini dengan berdoa bersama. Hasnan, tolong pimpin teman-temannya untuk berdoa bersama terlebih dahulu. Silahkan. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Guru, selamat pagi teman-teman. Nah, baiklah. Dalam segala sesuatu hal atau pekerjaan, kegiatan, sebaiknya kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Nah, setelah berdoa, ada hal-hal pembiasaan yang biasanya kita laksanakan sebelum masuk dalam materi. Yang pertama yaitu ada bertadarus bersama. Setelah bertadarus bersama ada yang namanya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baiklah, langsung saja kita bertadarus bersama. Tadarus kita pada jadwal pada pertemuan ini adalah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, dan diakhiri dengan Anas. Ayo kita bersama-sama bertadarus. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Nah, pembiasaan kedua yaitu kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk semuanya berdiri. Silakan duduk kembali. Selanjutnya di sini Pak Ion akan menjelaskan materi yang akan kita bahas pada pertemuan ini, yaitu tentang kalimat thayyibah. Apa itu tentang kalimat thayyibah dan apa aja kalimat thayyibah yang akan kita bahas. Lanjut, terus ada penempatan waktu atau situasi apa sajakah yang akan digunakan kalimat thayyibah dengan benar dan tepat. Nah, di sini akan Pak Ion jelaskan, tetapi sebelum dalam pembelajaran ini dilanjutkan, Pak Ion akan mengulas sedikit, persepsi sedikit tentang materi yang kita bahas, kita pelajari di pertemuan minggu lalu, yaitu tentang apa? Iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah ada berapa yang harus kita imani? Ada 4. Apa aja? Kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan terakhir kitab Al-Quran. Kitab Zabur kepada siapa nabi atau rasul penerimanya? Nabi Daud. Nabi Daud. Yang kedua Nabi Musa. Nabi Musa. Kitab Taurat kepada Nabi Musa. Kitab Injil kepada siapa? Isa. Nabi Isa. Dan terakhir kepada Muhammad, yaitu Al-Quran diturunkan kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari kitab-kitab tersebut kita ini adalah umatnya siapa? Nabi Muhammad. Berarti kitab yang wajib kita imani adalah Al-Quran. Al-Quran bukan hanya pedoman bagi kita, tetapi juga penyempurna dari kitab-kitab terdahulu. Nah, di sini Pak Ion sudah bisa menyimpulkan bahwa kalian masih ingat dan juga masih menguasai materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, dari sini Pak Ion akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang akan kita bahas, atau ada tujuan yang harus kalian capai dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Apa saja? Di sini ada yang pertama, peserta didik mampu menganalisis kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah yang akan kita bahas adalah subhanallah, masya Allah,
insya Allah, dan juga Allahu Akbar. Di sini kalian dituntut untuk bisa mengetahui dari arti dari tiap-tiap kalimat thayyibah tersebut. Lanjut, kalian juga bisa menuliskan dengan benar kalimat thayyibah tersebut secara tepat. Itu adalah tujuan pertama dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang bab kalimat thayyibah. Yang kedua, tujuan pembelajarannya kita ada dua. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menerapkan kalimat thayyibah. Apa aja yang kita bahas? Subhanallah, Masya Allah, Insya Allah, dan terakhir Allahu Akbar. Dalam berbagai kesempatan, situasi, dan waktu yang tepat. Maksudnya apa? Kalian di sini harus bisa menempatkan kalimat-kalimat thayyibah tersebut dalam kondisi yang tepat. Contoh, dalam pengucapan subhanallah itu diucapkan ketika ada kejadian apa, dalam kondisi seperti apa. Lanjut, Masya Allah, kita mengucapkan Masya Allah kalimat thayyibah tersebut harus dalam kondisi atau situasi yang tepat. Bagaimana kondisi yang tepat dan juga mengkaitkan dengan kalimat apa yang tepat keluar waktu kita mengucapkan, itu nanti kita bahas waktu pembelajaran pertemuan pada pagi hari ini. Pembelajaran kita pada pagi hari ini menggunakan model pembelajaran TPACK. Apa TPACK? Yaitu pembelajaran berbasis dengan teknologi. Kalian lihat, di atas meja kalian ada satu kerumbuk dalam satu kelompok. Apa gunanya kerumbuk tersebut? Nanti digunakan untuk pembelajaran kita pagi hari ini berbasis teknologi. Ada nanti secara kelompok mengerjakan tugas dengan kelompok di quizzes. Nah, di quizzes itu kalian akan mengerjakan secara kelompok diskusi, dijawab dengan cepat dan juga tepat. Apa maksudnya cepat dan tepat? Kalian harus menjawab dengan cepat, karena semakin cepat kalian menjawab, maka poinnya yang akan didapatkan akan lebih tinggi. Yang kedua, kalian harus menjawab dengan tepat. Apa tepat? Dengan benar. Nanti sistemnya di quizzes itu satu soal ada 4 pilihan ganda A, B, C, D. Kalian harus bisa menganalisis jawaban apakah yang paling benar di antara A, B, C, dan D. Nanti diklik. Di hasil dari kalian mengerjakan secara kelompok, nanti akan muncul siapa yang juara 1, juara 2, juara 3, dan selanjutnya dalam pengerjaan quizzes tersebut. Selain quizzes, Payon juga di sini menyiapkan word wall. Word wall itu nanti ini lebih ke pengetahuan individu. Kenapa individu? Karena di word wall nanti akan ada roda berputar yang berisikan nama-nama kalian. Ketika Pak Yon putar nama tersebut dan berhenti rodanya di nama salah satu yang muncul, maka kalian akan maju ke depan dan Pak Yon akan menyiapkan 12 kotak soal. Jadi karena di sini jumlah siswanya ada 12 dan alhamdulillah semuanya hadir. Nah, di sini jadi kebagian semua, 1 siswa, 1 soal. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 12. Ketika nanti misalnya Hasnan yang muncul, Hasnan maju ke depan, nanti Pak Yon hadirkan 12 kotak, pilih secara acak, terserah kalian nomor kesukaan nomor apa. Ditekan, nanti muncul soal tersebut ada pilihan gandanya. Kalian harus jawab dengan benar dan tepat. Paham? Itu adalah alur pembelajaran yang akan kita lewati pada pagi hari ini dan juga tujuan yang akan kalian capai. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi. Kira-kira masih semangat nggak masuk dalam materi? Masih. Kalau gitu kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Iya, the best. Oke. Karena sudah semangat, kita akan masuk ke dalam
materi pertama tentang kalimat thayyibah dan ucapan yang indah dan mulia. Sebelum kalian masuk ke dalam apa saja kalimat-kalimat thayyibah, di sini kalian harus mengerti dulu arti definisi dari kalimat thayyibah. Apa kalimat thayyibah? Ucapan yang indah dan mulia. Ucapan yang indah yang mulia dalam Islam membawa berkah dan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Kenapa kok bisa membawa manfaat bagi diri sendiri dan orang lain? Ketika kalian mengucapkan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, bukan hanya kebaikan pada diri kalian sendiri, tetapi juga kebaikan pada orang banyak. Coba Hasna dibaca dari definisi dan makna thayyibah yang ada di papan tulis. Definisi dan makna kalimat thayyibah. Definisi kalimat thayyibah adalah ucapan yang baik, sopan, dan bermakna dalam Islam. Makna, ucapan yang mencerminkan iman dan akhlak mulia serta membawa kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain. Nah, inilah yang tadi Pak Yon jelaskan bahwa definisi ini adalah arti dari kalimat thayyibah seperti yang Pak Yon jelaskan tadi, bahwa kalimat ucapan yang baik, sopan, dan bermakna dalam Islam. Subhanallah itu baik atau buruk? Baik. Ucapannya juga sopan dan bermakna dalam Islam. Nanti kita akan bahas Subhanallah itu artinya apa, Masya Allah artinya apa, Insya Allah artinya apa, dan Allahu Akbar artinya apa. Maknanya dalam kalimat-kalimat thayyibah yang akan kita pelajari adalah ucapan yang mencerminkan akhlak mulia. Kenapa? Kalau kalian mengucapkan hal-hal yang baik, itu adalah cerminan akhlak kalian juga baik. Selanjutnya, coba untuk Nadifa dibaca. Pentingnya kalimat thayyibah dalam Islam. Pentingnya kalimat thayyibah dalam Islam meningkatkan akhlak, membentuk karakter yang baik dan berbudi luhur, menjalin silaturahmi, memperkuat hubungan baik dengan sesama dan menebarkan kebaikan, mendapatkan ridho Allah, meraih keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala. Nah, di sini pentingnya kalimat thayyibah dalam Islam ada berapa? Ada 3. Apa aja? Di situ meningkatkan akhlak yang pertama, yang kedua menjalin silaturahmi, yang ketiga atau terakhir yaitu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ya kita akan masuk dalam sub materinya. Coba si Akila dibaca. Subhanallah. Ucapan subhanallah, subhanallah artinya maha suci Allah saat melihat ciptaan Allah yang menakjubkan seperti alam semesta yang luas. Nah, subhanallah coba di sini. Artinya apa subhanallah? Suci Allah. Maha suci Allah. Saat pengucapannya yang tepat dalam subhanallah apa? Melihat ciptaan Allah yang menakjubkan seperti alam semesta yang luas. Contoh, ketika kalian nanti Pak Yon doakan menjadi orang sukses, kalian bisa berkunjung ke Baitullah, ke Ka'bah, kalian melihat kemegahan yang menakjubkan ciptaan Allah berupa Ka'bah. Kalian pertama kali ucapkan apa ketika takjub? Mengucapkan Subhanallah. Ya Allah, Maha suci Allah telah menciptakan sesuatu yang indah. Lanjut yang kedua, Hasnan coba dibaca. Ucapan Masya Allah. Masya Allah artinya Allah maha menghendaki saat melihat pencapaian orang lain yang menakjubkan seperti keberhasilan yang luar biasa. Nah, perhatikan semua. Masya Allah dan Subhanallah kira-kira waktu atau kondisi pengucapannya sama apa enggak? Beda. Kalau tadi Subhanallah diucapkan ketika apa? Ketika melihat sesuatu yang menakjubkan. Seperti apa tadi yang Pak Yan contohkan? Melihat Ka'bah, melihat pemandangan yang indah. Kalau Masya Allah berbeda kondisinya. Di sini dilihatkan bahwa
melihat pencapaian yang menakjubkan, baik diri kita sendiri atau orang lain. Apa artinya Masya Allah? Allah Maha menghendaki. Apa artinya? Allah Maha menghendaki. Allah Maha menghendaki. Nah, ketika kalian melihat teman kalian ranking 1 dalam kelas, itu adalah sebuah pencapaian atau prestasi yang baik. Maka kalian sebagai temannya, hal yang pertama kali kalian ucapkan adalah Masya Allah. Masya Allah. Kalau kita mendapatkan ranking 1 juga atau juara dalam lomba lari, maka hal yang kita ucapkan adalah Masya Allah. Kenapa? Arti dari Masya Allah yaitu Allah Maha menghendaki. Kadifa, coba selanjutnya. Insya Allah. Ucapan insya Allah artinya jika Allah menghendaki, arti ungkapan harapan dan keyakinan bahwa semua hal terjadi atas kehendak Allah. Saat berjanji dengan orang lain menunjukkan komitmen dan kerendahan hati. Nah, ini poin tentang insya Allah. Kalian nih sering melupakan insya Allah. Insya Allah artinya apa? Jika Allah menghendaki. Kalau tadi Masya Allah apa? Allah Maha menghendaki. Tapi kalau insya Allah, jika Allah menghendaki. Ucapannya pada saat kalian berjanji kepada teman kalian itu sebaiknya kalian ucapkan apa? Insya Allah. Contoh, Pak Yon atau guru lain memberikan tugas kelompok di rumah membuat kerajinan tangan berupa karton misalnya. Kalian berjanji berkumpul di rumahnya Hasnan jam 2 pulang sekolah. Maka kalimat yang tepat untuk mengucapkan janji tersebut adalah insya Allah. Kenapa? Jika Allah menghendaki. Kalau Allah sudah berkehendak, kita sebagai makhluknya tidak bisa menolaknya. Kenapa? Ketika kita sudah berjanji, nanti ya Hasnan jam 2 pasti aku ke rumahmu. Dan ketika tersebut Allah menghendaki hujan lebat jam 2 tersebut. Kira-kira kalian tetap berangkat apa enggak? Enggak. Kenapa? Karena hujan lebat. Kalau dipaksa kalian berangkat nanti sakit. Coba selanjutnya, masih ada satu lagi. Allahu Akbar, Akila. Ucapan Allahu Akbar. Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Arti ungkapan pujian dan keteguhan hati dalam menghadapi rintangan saat menyelesaikan tantangan atau menghadapi kesulitan, menunjukkan kekuatan dan ketabahan. Nah, di sini jelas bahwa Allahu Akbar ini adalah mempunyai arti apa? Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Ucapan yang tepat dalam Allahu Akbar adalah ketika kalian mendapatkan rintangan atau cobaan dan juga tantangan. Contoh, ketika kalian akan melaksanakan ulangan atau kalian ditunjuk untuk mengikuti lomba lari, itu adalah sebuah tantangan atau rintangan yang harus kalian lewati. Lalu bagaimana cara kita menambahkan rasa semangat? Yaitu dengan mengucapkan Allahu Akbar. Kalau dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Dari 4 kalimat thayyibah? Tidak. Kalimat thayyibah yang kita pelajari pada pagi hari ini ada apa aja? Yang pertama, Subhanallah. yang kedua, Insya Allah. yang ketiga, Insya Allah. yang terakhir. Allahu Akbar. Yang pertama tadi subhanallah artinya apa? Allah Maha suci Allah. Pengucapannya ketika apa? Ketika melihat sesuatu ciptaan Allah yang menakjubkan. Yang kedua apa? Masya Allah artinya apa? Allah Maha menghendaki. Pengucapannya saat kondisi seperti apa? Melihat teman yang mendapatkan ranking pertama boleh, ataupun sesuatu prestasi yang menakjubkan. Bukan temennya aja, untuk diri sendiri juga. Yang ketiga, tentang apa?
Tentang insya Allah. Artinya apa? Jika Allah menghendaki. Jika Allah menghendaki. Ucapannya ketika situasi seperti apa? Berjanji dengan orang lain menunjukkan komitmen dan kerendahan hati. Ya, berjanji dengan orang lain. Selanjutnya yang terakhir, Allahu Akbar. Artinya apa? Allah Maha Besar. Ucapannya diutarakan ketika kondisi seperti apa? Menyelesaikan tantangan atau menghadapi kesulitan. Itulah pengenalan singkat mengenai kalimat thayyibah. Di sini Pak Yon akan membagikan kalian kelompok, ya, bisa dibuka perumbuknya masing-masing. Nah, sebelum kalian mengerjakan kuisis yang Pak Yon bagikan, Pak Yon di sini ada sesuatu tugas yang harus kalian laksanakan terlebih dahulu sebelum menyelesaikan kuisis yang ada di perumbuk masing-masing. Perhatikan semua ke depan. Di sini ada 4 gambar. Ini tentang indahnya pemandangan. Yang ini tentang ada seseorang yang berjanji dengan orang lain. Yang ketiga tentang seseorang mendapatkan juara. Yang terakhir, seseorang sedang berusaha mengikuti lomba. Nah, gambar-gambar tersebut, 4 gambar tersebut akan Pak Yon bagikan tiap-tiap kelompok mendapatkan 1. Tugasnya apa? Kalian warnai. Setelah kalian warnai, kalimat apakah yang tepat dalam gambar tersebut. Lalu kalian jelaskan. Nanti presentasi ke depan, satu-satu tiap kelompok maju semua. Bisa? Bisa. Hasil dari kelompok ini yang akan menjadi nama kelompok kalian. Contoh, nanti kuisis ini di tiap-tiap kelompok yang Pak Yon bagikan tiap kelompok, nanti ada nama kelompok sesuai yang kalian dapatkan ini. Contoh, kalian ternyata mendapatkan gambar tersebut yang pengucapannya adalah Masya Allah. Berarti kelompok tersebut Pak Yon namakan kelompok Masya Allah. Paham? Bisa? Bisa. Oke, silakan. Ini dikerjakan. Perhatikan, tadi kalian sudah maju per kelompok menampilkan dari hasil kerja kelompok kalian dengan baik. Kalau dari hasil gambar itu tadi, itu dijadikan nama kelompok kalian masing-masing. Ya, coba kelompok 1, kelompok apa namanya? Kelompok Subhanallah. Subhanallah. Kelompok 2, Insya Allah. Kelompok 3, Allahu Akbar. Kelompok 4, Masya Allah. Nah, nanti kalian sudah buka semua. Sudah. Apa kuisisnya? Sudah. Di situ diminta nomor kode. Kodenya adalah ini, 463489. Diketik. Ada 4 kelompok. Kelompok Subhanallah sudah siap? Sudah. Kelompok Masya Allah sudah? Allahu Akbar udah? Mana kelompok Allahu Akbar? Sudah siap? Sudah. Kelompok Insya Allah? Sudah, siap-siap. Karena kuisnya akan segera dimulai.
Sebelum kita mulai, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. 1, 2, 3. Sudah selesai semua? Sudah selesai semua? Kalau kelompok dari Masya Allah udah selesai? Belum? Oke. Nah, perhatikan, semuanya duduk, Kalau di sini kita lihat juaranya yang pertama yaitu Subhanallah, tepuk tangan dulu. Kalau terus juara duanya di sini Allahu Akbar. Yang ketiga Insya Allah. Kalau terus juara keempat, Masya Allah, tepuk tangan. Oke, dari sini Pak Yon bisa melihat bahwa pembelajaran di sini semuanya nilainya di atas KKM. Pak Yon jelasin. Subhanallah mendapatkan nilai terbaik 100. Tepuk tangan. Terus yang kelompok Allahu Akbar mendapatkan nilai 87. Terus kelompok Insya Allah mendapatkan nilai 80. Nah, kelompok Masya Allah itu dapat nilai juga 80, tetapi kurang cepat dalam menjawab. Nah, tadi kan Pak Yus sudah bilang, untuk mendapatkan nilai terbaik harus cepat dan juga tepat atau benar. Ini Masya Allah dan Insya Allah sama-sama nilainya 80, tetapi kecepatan menjawabnya masih lebih cepat Insya Allah. Semuanya nilainya di atas KKM. Paling rendah 80, berarti pembelajaran kita di sini berhasil untuk pemahaman kelompok. Tepuk tangan dulu. Tetapi Pak Yon pembelajarannya nggak dari sini aja. Pak Yon kan sudah janji bahwa setelah kelompok ada yang namanya uji pengetahuan secara individu. Kayak mana uji pengetahuan secara individu? Dengan cara Pak Yon acak namanya. Nah, perhatikan di sini. Ada Nadifa, Salsabila, Natasha, Indira, Galang, Fatan, Albizar, Sakinah, Desi, Sabit, Hasnan, Akila. Nah, dengerin. Yang Pak Yon puter muncul namanya siap-siap maju ke depan. Setelah maju ke depan, Pak Yon akan siapkan sesuatu kotak yang berisikan soal. Kotaknya ada berapa? Ada 2
Bentuknya seperti apa? Seperti ini. 1 sampai 12. Ya. Nanti kalian pilih salah satu, ini adalah soal bagi kalian yang namanya berhenti. Sudah siap? Siapakah nama yang muncul pada pertama? 1, 2, 3. Sakinah. Pilih nomor berapa? 6. Pilih nomor 6. Dipencet nomor 6. Dibaca. Jika Allah menghendaki merupakan arti dari jika Allah menghendaki. Ketika berjanji mengucapkan insya Allah. Pencet insya Allah. Benar apa enggak? Kita lihat. Benar. Oke, silakan duduk. Selanjutnya, Nadifah. Mau pilih yang mana? 1 sampai 12. 8. Pilih nomor 8. Subhanallah, Maha Suci Allah. Maha Suci Allah. Benar apa enggak? Oke. Sabit. Silakan maju ke depan. Pilih nomor berapa? 9. Nomor 9. Kita lihat. Jika Allah menghendaki. Ini ucapan ketika kalian berjanji. Apa? Insya Allah. Kita cek. Oke. Dalam pembelajaran kita, pembelajaran kalimat thayyibah, tadi sudah kita bahas bahwa kalimat thayyibah itu ada berapa? Ada 4 yang kita bahas. Apa aja? 1, subhanallah, masya Allah, insya Allah, dan terakhir Allahu Akbar. Dimana tadi sudah kita coba per kelompok menggunakan quizis. Alhamdulillah nilainya paling rendah 80 dan nilai paling tinggi 100. Terus tadi kita sudah pakai word wall 12 soal, semuanya kebagian 1. Alhamdulillah dari 12 soal hanya 1 yang salah, yang lainnya benar semua. Gak apa-apa yang salah karena mungkin grogi di depan ya. Nah, kalau kayak gitu kita tepuk tangan dulu atas keberhasilan kita hari ini. Nah, Pak Yon ada ice breaking berupa nyanyian kalimat thayyibah. Nanti kita nyanyikan bersama-sama. Ayo, dibaca liriknya. Bila ku senang, alhamdulillah. Aku lupa, bila ku lupa, astagfirullah. Bila ku berjanji, insya Allah. Bila ku sedih, hasbunallah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Subhanallah, Subhanallah, Maha Suci Allah.
Itulah lagu kalimat thayyibah ice breaking kita terakhir sebelum pembelajaran ini berakhir. Nah, sebelum pembelajaran ini berakhir, Pak Yon nanti akan bagikan berupa asesmen tertulis yang akan Pak Yon bagikan satu-satu yang kalian kerjakan sesuai dengan materi kita kalimat thayyibah sebagai acuan penilaian Pak Yon, penilaian individu. Nah, rangkuman yang bisa Pak Yon jelaskan yaitu pembelajaran kita pada pagi hari ini berbasis TPACK. Alhamdulillah kalian semua sudah menguasai apa itu kalimat thayyibah, macam-macam kalimat thayyibah, hingga cara penulisannya dengan baik, dan juga pengucapan ketika situasi apakah kalimat thayyibah yang tepat untuk dikeluarkan. Alhamdulillah. Nah, di sini Pak Yon akan bagikan asesmen tertulis. Silahkan dikerjakan. Nah, alhamdulillah pembelajaran pada hari ini sudah berlanjut dengan baik. Tadi sudah Pak Yon bagikan asesmen tertulis, sudah kalian kumpulkan, Pak Yon periksa, nilainya pun alhamdulillah mendapatkan nilai di atas KKM semua. Bisa dikatakan pembelajaran pada model TPACK ini berhasil. Lanjut, Pak Yon di sini meminta 1 atau 2 orang untuk memberikan pendapatnya berdasarkan pengalaman pembelajaran pada pagi hari ini. Siapa yang mau maju? Silakan. Bapak. Nadifa, ayo silakan maju di sini. Nah, coba Nadifa, kira-kira apa yang ingin Nadifa sampaikan mengenai pembelajaran Pak Yon pada pagi hari ini? Pelajaran kali ini saya merasa senang dan soalnya juga mudah dipahami dan sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan, alhamdulillah. Kira-kira ada yang mau lain menyampaikan nggak mengenai pembelajaran ini? Sampaikan apa pengalamanmu atau rasanya melaksanakan mengikuti pembelajaran Pak Yon pada pagi hari ini? Silakan. Mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini sangat menyenangkan dan juga soalnya sangat mudah dipahami. Oke, berarti dari kesimpulan yang Pak Yon bisa terima di sini bahwa pembelajaran Pak Yon di sini sangat menyenangkan, iya atau tidak? Sangat menyenangkan dan juga kira-kira mudah dipahami apa enggak? Mudah dipahami. Kalau kita pembelajarannya menggunakan model seperti ini terus, kira-kira senang atau tidak? Senang. Oke, kalau dari sini berarti pembelajaran kita sudah berhasil. Kalian mendapatkan nilainya dengan baik. Pemahaman kalian juga sudah diserap semua mengenai kalimat thayyibah. Dan juga evaluasi yang bisa Pak Yon jelaskan di sini yaitu kalian harus fokus apa yang disampaikan oleh guru. Jadi ketika kalian melaksanakan pembelajaran, melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru akan dilaksanakan, dikerjakan dengan baik dan juga benar. Oke, di sini sebelum kita berdoa, ada yang ingin ditanyakan mengenai materi? Ada atau tidak? Tidak. Sudah cukup? Cukup. Paham semua? Paham. Oke, Hasnan sebagai ketua kelas pimpin doa. Berdoa sesudah belajar. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Guru. Selamat siang teman-teman. Terima kasih Pak Guru.
Oke, sebelum kalian meninggalkan kelas, Pak Yon ingin pesan bahwa pulangnya hati-hati, jaga pola makan, dan juga jaga kesehatan. Oke, dari kelompok Subhanallah sini pulang duluan.